Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadatul Waslia DSP dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Bumi dan Perkembangannya. Sejarah bumi dan perkembangannya ini meliputi hipotesis para ahli tentang proses terjadinya bumi. Proses terjadinya bumi ini meliputi tiga hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis kabut dari Kent dan Laplace. Kent mengatakan bahwa asal segalanya ini bermula dari gas yang bermacam-macam, yang tarik-menarik, yang kemudian membentuk kabut besar. Sedangkan menurut Pierre de Laplace, sarjana Prancis, seorang filosof dan ahli matematika, bahwa kabut asal itu telah berputar dan berpijar. Hipotesis yang kedua bernama hipotesis planetesimal. Chamberlain dan Moulton, masing-masing ahli geologi dan astronomi, beranggapan bahwa adanya matahari asal yang didekati oleh suatu bintang besar yang sedang beredar. Maka terjadilah tarik-menarik sesuai dengan hukum Newton. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh James dan Jeffreys pada tahun 1930 sebagai penyokong hipotesis sebelumnya sambil memperbaiki keberatan-keberatan yang ada. Mereka berpikir bahwa adanya bintang besar yang mendekati kira-kira seperti bulan dan bumi, yaitu bulan menyebabkan pasang surutnya lautan. Selanjutnya adalah teori pembentukan bumi. Teori tentang pembentukan bumi ini ada dua teori. Yang pertama adalah teori dentuman atau yang disebut dengan teori Big Bang. Yang dimana teori dentuman atau teori Big Bang ini sudah kita bahas minggu sebelumnya oleh kelompok sebelumnya. Yang kedua adalah teori ekspansi dan kontraksi. Teori dentuman ini adalah teori yang dikenal dengan teori ledakan. Teori ini mengemukakan bahwa adanya suatu massa yang sangat besar di jagat raya dan mempunyai berat dan jenis yang sangat besar. Meledak dengan hebatnya, adanya reaksi inti, massa yang meledak itu kemudian menjauh dari pusat ledakan dan mengembang dengan sangat cepat setelah berjuta-juta tahun. Yang kedua adalah teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini diambil dari adanya siklus dari alam semesta, yaitu ekspansif dan kontraksif. Dalam waktu 30.000 juta tahun dalam masa ekspansif, terbentuklah galaksi serta bintang-bintang. Selanjutnya adalah susunan lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi ini terbentuk atas 4 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi, yang kedua selubung bumi, yang ketiga lapisan chalkosfera, yang keempat adalah inti bumi. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan bumi. Sejarah dan perkembangan bumi ini terjadi secara berangsur-angsur selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Pertama adalah pembentukan tata surya. Model standar tentang pembentukan tata surya adalah hipotesis nebula surya. Dalam model ini, tata surya terbentuk dari awan antar bintang hingga debu dan gas yang berputar yang disebut dengan nebula surya. Terdiri dari hidrogen dan helium yang tercipta sesaat setelah peristiwa dentuman besar 13,8 miliar tahun yang lalu, serta elemen yang lebih berat yang terlontar dari supernova sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Nebula tersebut mula berkontraksi yang mungkin telah dipicu oleh gelombang kejut dari supernova yang berdekatan. Selanjutnya adalah eon Hadean dan Archean. Eon pertama dalam sejarah bumi, Hadean, dimulai saat proses pembentukan bumi dan diikuti oleh eon Archean pada 3,8 miliar tahun yang lalu. Menurut hipotesis tubrukan besar, pembentukan bulan terjadi tidak lama setelah terbentuknya kerak bumi. Saat bumi muda tertabrak oleh protoplanet yang berukuran lebih kecil sehingga melontarkan mantel dan kerak bumi keluar angkasa dan membentuk bulan. Pada awal Archean, suhu bumi sudah cukup dingin. Bentuk kehidupan masa kini tidak dapat hidup di atmosfer Archean yang miskin oksigen serta memiliki lapisan ozon yang tipis.
Namun, diyakini bahwa kehidupan purba mulai berkembang pada awal Archean dengan ditemukannya fosil berumur sekitar 5,3 miliar tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa kehidupan bisa dimulai sejak masa Hadean awal sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya adalah benua pertama. Batuan tertua di bumi ditemukan di Laurentia, Kanada yang berupa tonalit yang berumur total sekitar 4 miliar tahun. Dalam model bebatuan ini menunjukkan jejak metamorfosis oleh suhu tinggi, juga biji-bijian sedimen yang telah terkikis oleh erosi selama terbawa oleh air, yang menunjukkan adanya sungai dan laut pada masa itu. Yang keempat adalah atmosfer dan lautan. Dalam model awal pembentukan atmosfer dan laut, atmosfer kedua terbentuk karena pengeluaran gas volatil dan interior bumi. Atmosfer yang terbentuk kemungkinan berisi uap air, karbon dioksida, nitrogen, dan sejumlah kecil gas-gas lainnya. Seiring bumi mulai mendingin, awan-awan mulai terbentuk. Akhirnya, hujan menciptakan lautan. Bukti terbaru menunjukkan lautan mungkin telah berbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Asal mula kehidupan. Tahap awal munculnya kemungkinan dipicu dengan adanya reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik sederhana, termasuk nukleobasa serta asam amino yang merupakan materi penyusun kehidupan. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Harold Urey pada tahun 1953 menunjukkan bahwa molekul tersebut bisa berbentuk dalam lingkungan air, metana, amonia, dan hidrogen dengan batuan percikan bunga api untuk meniru efek petir. Di slide ke-10 ini dapat dilihat bahwa evolusi manusia. Evolusi manusia merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merugikan bagi makhluk hidup akan semakin berkurang, sementara sifat yang menguntungkan akan memiliki peluang besar bagi makhluk hidup untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi akan ada lebih banyak makhluk hidup pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki spesies yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut bisa menjadi bukti bahwa teori evolusi memang benar terjadi di alam. Perbedaan spesies dapat terjadi akibat adaptasi ketat, kondisi geografis wilayah, mutasi gen, dan seleksi alam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.